Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Di video kita kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang potensi pemasaran syariah, di mana yang akan kita pelajari nanti yang pertama adalah tentang gambaran pangsa pasar muslim, kemudian manajemen pemasaran Islam versus Islami versus syariah versus halal, dan kemudian the last but not least yaitu urgensi manajemen pemasaran syariah. Oke, yang pertama yang akan kita bahas gambaran pangsa pasar muslim. Seperti yang kita ketahui, Islam adalah agama dengan jumlah pengikut yang besar di dunia. Ya, agama Islam sendiri menjadi terbesar kedua itu setelah Nasrani. Tetapi menurut Pew Research Center tahun 2017, jumlah pemeluk agama Islam itu akan terus berkembang dan menjadi agama dengan pemeluk terbesar di dunia pada tahun 2035. Mengapa bisa dikatakan demikian? Ini dikarenakan menurut Said Ahmed dan Mukhtar tahun 2001 dan juga Al-Sheran tahun 2010, agama Islam ini menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di antara seluruh agama di Indonesia. Di dunia, maaf. Oke, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kenapa Pew Research Center dan juga Said dan juga Al-Sheran mengatakan demikian? Hari ini diungkapkan itu dengan mempertimbangkan adanya pertumbuhan yang sangat signifikan dalam hal kelahiran bayi-bayi muslim. Contoh katakanlah di Indonesia, ya, sekarang ini bisa hampir setiap hari orang yang beragama Islam itu melahirkan bayi, ya. Sedangkan di beberapa negara lain yang bukan pemeluknya mayoritas muslim, mereka itu mengalami penurunan jumlah angka kelahiran bayi. Ya, kalau dilihat dari sejarahnya dulu, mereka itu berpikiran bahwa kalau mereka mau contohnya seperti menaikkan taraf hidup, ekonominya menjadi lebih baik, kemudian juga pertimbangan-pertimbangan lain, maka mereka memperlambat laju pertumbuhan penduduknya, ya. Jadi di negara-negara lain, ya, seperti negara Eropa, kemudian Jepang, angka kelahiran bayi itu turun, atau mungkin bahkan ada di sebuah negara yang apabila ada bayi yang lahir di sana, itu bahkan kedua orang tuanya itu akan diberikan uang atau bahkan syukuran selama beberapa hari secara berturut-turut. Itu dikarenakan apa? Tingkat kelahiran bayi di sana itu sangat rendah, gitu ya. Kemudian Islam itu mengatur pemeluknya dalam segala aspek kehidupan. Hal ini menyebabkan muslim sebagai satu segmen pasar tersendiri yang perlu diperhatikan. Oke, contoh yang paling mudah, ketika kita bangun tidur as a muslim, ya, kita ketika bangun tidur itu baca, kan ada bacaannya, ya kan, minimal kita mengatakan alhamdulillah untuk mensyukuri kita still alive, gitu ya. Kemudian setelah itu kita ke kamar mandi, kita masuk ke kamar mandi pun ada bacaan doanya. Kemudian kita melihat cermin, itu juga ada bacaan doanya. Kemudian do something else pun ada doanya. Kemudian kita keluar dari kamar mandi, kita makan ada doanya. Setelah
makan ada doanya, kemudian kita mau naik kendaraan pun ada doanya, kemudian setelah itu berlangsung selama 1 hari, kemudian kita mau tidur pun ada doanya. It means that kita sebagai umat muslim itu kan ada aturannya. Nah, yang mengatur itu dalam Islam, oke? Dan muslim sebagai konsumen beragama Islam itu menyumbangkan 1/4 dari total populasi dunia, ya. Kalau di Indonesia 180 juta jiwa, India 140 juta jiwa, Pakistan 130 juta jiwa, dan lain sebagainya. Ini menurut Susilowati, dan selebihnya tersebar lebih dari 50 negara di dunia. Ini menurut Said, Ahmed, dan juga Muhtar. Oke. Dan ini dari sekian ratus juta jiwa umat muslim, ya kan, kita sebagai umat muslim pun punya yang namanya purchasing power, ya. Kita punya kemampuan untuk membeli. Seberapa banyak sih orang kaya yang beragama Islam? So many, right? Jadi kemampuan membelinya umat muslim itu juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan seperti sudah dijelaskan tadi, bahkan ya Islam itu menjadi agama terbesar kedua di dunia, ya. Dan terkait dengan produk, karena umat muslimnya banyak, kemudian juga purchasing powernya juga tidak bisa dipandang sebelah mata, maka diprediksi nilai perdagangan produk halal global itu akan bertumbuh sebesar hampir 20% sampai dengan 30% dari nilai saat ini, yaitu 600 miliar US dollar. Ya, ini menurut Susilowati tahun 2010. Oke, pasar muslim itu tidak hanya mencakup industri makanan dan minuman saja, ya. Produk-produk halal yang banyak sekali dipakai umat muslim itu kan bukan hanya makanan dan minuman. Oke, yang halal dan haram itu kan bukan hanya sekedar makanan dan minuman saja, ya. Tetapi contoh kosmetik, ternyata kosmetik itu juga perlu diperhatikan adanya halalnya. Makanya ada banyak sekali skincare atau produk-produk kecantikan itu mereka berlomba-lomba untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan halal dari MUI. Itu karena apa? Yang halal itu bukan hanya sekedar apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, tapi juga apa yang melekat pada diri kita. Contoh itu tadi kosmetik atau skincare, ya. Sabun muka, sabun badan, bahkan deterjen sekalipun itu merupakan pasarnya muslim. Apabila produsen mau mengembangkan usahanya gitu ya, maka yang menjadi salah satu segmen pasar yang perlu diperhatikan itu adalah muslim. Oke. Dan pasar halal untuk sekarang ini itu bukan hanya sekedar tadi ya makanan dan minuman saja, tapi juga tadi ada kosmetik, ada juga yang lain seperti gaya hidup, jasa atau keuangan, dan juga keuangan, pariwisata, dan juga logistik, ya. Dan pasar muslim itu relatif homogen. Kenapa bisa dikatakan homogen? Antara aturan yang dipakai orang Islam di Indonesia dengan yang ada di Amerika, apakah beda ataukah sama? Sama, ya. Aturan halal haramnya pun sama. Kan tidak mungkin di Indonesia bir itu haram, ya, as muslim.
di Indonesia bir untuk orang Islam itu adalah haram, yang beralkohol, ya. Kemudian apakah bir yang mengandung alkohol ini di Amerika, karena dia negara bebas, apakah menjadi halal? Kan tidak, aturannya sama, yaitu itu yang menjadikan pasar muslim itu homogen, ya. Dan hal ini, homogenitasnya itu menjadi pasar yang sangat potensial, ya. Beberapa negara maju yang mereka bisa memproduksi produk itu banyak berfokus pada Cina dan India, ya. Banyak investor ini yang mengabaikan fakta bahwa meskipun Cina dan India memiliki penduduk terbesar nomor 1 dan 2 di dunia, namun latar belakangnya bervariasi sehingga nilai yang diberikan relatif homogen. Ya, seperti kita ketahui ya, penduduk yang di Cina itu 2 miliar, di India kurang lebih lah ya, 1 miliar kalau untuk di India, dan it's a huge number. Dan kalau kita berpikiran, oh itu pasar yang potensial, karena apa? Pasti di sana banyak orang yang mau untuk membeli. Is it true? As quantity, yes. But in value, maybe it's different, ya. Akan berbeda kalau dilihat dari value-nya. Nah, heterogensi tadi antara Cina dan India itu menjadi latar belakang yang menjadi tentu saja memerlukan perlakuan yang khusus, yang mana hal tersebut memerlukan biaya tersendiri. Antara oke lah, katakanlah agama yang ada di Cina dan yang ada di India mungkin akan berpengaruh terhadap keputusan mereka untuk membeli atau pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya. Dan ini berbeda dengan pasar muslim. Oke. Fakta dari homogenitas dan juga potensi pasar muslim itu sebetulnya sudah banyak disadari oleh banyak negara non muslim. Karena apa? Ya tadi, jumlah dari pemeluk agama Islam di seluruh dunia itu kan a very huge number, ya kan, banyak sekali, dan itu pastinya potensial, ya. Dan kalau di sini dicontohkan pariwisata, gitu. Oke, kalau menurut Mastercard dan Crescent Rating 2017, ada 10 negara yang pariwisatanya itu ramah muslim, bahkan di negara non muslim, ya. 10 negaranya contohnya ada Singapura, Thailand, United Kingdom atau Inggris, Afrika Selatan, Hong Kong, Jepang, Taiwan, Prancis, Spanyol, dan terakhir adalah US, ya. Kenapa bisa disebutkan ada angka-angka di situ, ya, dari skor-skor itu? Nah, skor itu berasal dari komponen penilaian yang terdiri dari 11 variabel. Yang pertama ada tujuan ramah keluarga atau family friendly destination, kemudian ada keselamatan, kedatangan, pilihan makanan, dan jaminan halal. Ya, di sini di nomor 4 ini saja kita sudah bisa sudah bisa tahu ternyata ya halalness itu sudah menjadi perhatian dari negara-negara non muslim to provide the halalness, terutama yaitu pilihan makanan dan juga jaminan halalnya. Nah, kemudian yang kelima ada akses menuju tempat ibadah, fasilitas bandara, pilihan akomodasi, kemudian kemudahan komunikasi, kesadaran dan jangkauan kebutuhan travel muslim.
Nah, dari poin yang ke-9 ini kan juga kita ketahui nih, ternyata ya negara-negara non-muslim itu pay attention to the Muslim traveler. Ya, mereka mau tidak mau mereka harus mengakui bahwa ya Muslim itu memang pasar yang potensial bagi mereka. Nah, kemudian yang ke-10 adalah konektivitas udara, yang terakhir adalah kemudahan syarat untuk membuat visa. Oke. Dan dari 11 komponen tersebut dan juga adanya negara-negara yang sudah lebih ramah kepada Muslim, ya, terutama Muslim traveler, karena di sini kita bahasnya tentang pariwisata. Hal ini mengindikasikan dan membuktikan bahwa pasar Muslim itu tidak dapat diabaikan begitu saja. Tadi ya sudah kita bahas, Muslim is a big number, huge number, oke. Dan nilai-nilai syariah yang diyakini dan dibagikan oleh konsumen Muslim juga menarik konsumen non Muslim. Jadi ya contohnya kayak yang nomor 4, pilihan makanan dan jaminan halal. Jaminan halal itu kalau dalam Islam, makanan itu kan bukan bangkai gitu ya. Kemudian juga mereka kalau semisal contohnya kayak ayam itu disembelih baca basmalah dulu, kemudian disembelih, maka dagingnya akan menjadi halal. Dan juga pork atau babi itu kan prohibited for us as a Muslim to eat, ya kan. Umat Muslim itu tidak diperbolehkan atau diharamkan mengkonsumsi pork dan turunannya, bahkan minyaknya pun umat Muslim tidak diperbolehkan. Nah, sekarang ini umat non Muslim pun concern for it. Jadi sudah banyak orang-orang yang non-muslim itu sekarang ini tidak mau mengkonsumsi pork. Why? Bukan karena religiositasnya mereka, melainkan dari segi kesehatan. Mereka tahu bahwa di dalam pork itu mengandung cacing. Ya, banyak studi yang menyatakan seperti itu. Dan mereka mulai concern for it. Dan mereka mulai aware, entah itu mungkin dia tentang kesehatannya atau dan lain sebagainya, tetapi yang pasti umat non muslim itu sudah mulai ada lah, mereka itu tidak mau mengkonsumsi pork untuk alasan kesehatan begitu ya. Oke. Ini kalau menurut riset yang pernah saya baca, ini yang riset ini dibuat oleh Matthew Raudah dan Nur Azizah ini pada tahun 2012. Konsumen non muslim memiliki persepsi dan sikap yang baik terhadap produk dengan label halal. Ya, dan ini it's proof yang tadi sudah kita bahas ya. Ternyata nilai syariah yang diyakini dan juga dibagikan oleh konsumen muslim juga menarik konsumen non muslim ya. Kemudian penelitian oleh Rezai Muhammad dan Samsudin di tahun yang sama 2012, mereka mendapati dalam risetnya bahwa sebesar 71% konsumen non muslim mengkorelasikan istilah halal dengan ramah lingkungan ya. Oke, kalau dalam Islam kan memang kita diminta untuk menjaga lingkungan, tidak merusak lingkungan ya. Bahkan kebersihan saja dalam Islam kan diperhatikan. Karena apa? Kebersihan sebagian dari iman. Oke, ya. Oke, dan dengan demikian kita bisa tahu bahwa nilai syariah itu dapat diterima secara rasional dan logis oleh berbagai kalangan agama manapun atau bersifat universal. Semua agama
agama apapun yang ada di dunia ini, ya. Kemudian yang berikutnya manajemen pemasaran Islam versus Islami versus Syariah versus halal. Apa sih yang membedakan? Mungkin kalian itu pernah mendengar semua istilah ini ya. Manajemen pemasaran Islam, manajemen pemasaran Islami, manajemen pemasaran Syariah, atau mungkin manajemen pemasaran halal. Ya. Oke, kita bahas dulu tentang Islamic marketing. Oke, istilah Islamic marketing itu memang tidak terjadi begitu saja, ya. Kemudian sejak istilah ini diperkenalkan, ada banyak perdebatan di antara para ahli, tentunya ahli pemasaran ya, baik yang beragama Islam maupun yang bukan. Oke, dan ini berkenaan dengan tambahan istilah Islamic sebelum kata marketing dan translationnya atau maknanya ke dalam bahasa Indonesia. Oke, penambahan istilah Islamic memunculkan pandangan yang skeptis di kalangan para ahli manajemen pemasaran. Mereka berpendapat bahwa manajemen pemasaran adalah semua ilmu yang bersifat objektif, di mana syarat sebuah ilmu yang objektif adalah dapat dikritik dan juga dapat disalahkan. Oke. Kemudian sebetulnya apa sih yang dimaksudkan dengan Islamic marketing? Kalau menurut Jafari 2012 penelitian ya, ini penelitian yang pernah dilakukan oleh Jafari pada tahun 2012, dia tuh menyatakan bahwa konsep Islamic marketing itu ditujukan bukan untuk mempertahankan Islam sebagai sebuah agama, tetapi lebih untuk menjelaskan bahwa kaum muslimin menginterpretasikan Islam dan merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan jadi tujuan utama dari adanya research mengenai Islamic marketing itu lebih kepada mengkaji perilaku konsumen terhadap atribut dan juga nilai-nilai Islam. Jadi bukan Islamic marketing itu dimaksudkan hanya untuk mempertahankan kebenaran Islam sebagai sebuah agama, no, tapi itu tadi ya, ditujukan untuk menunjukkan atau mengkaji perilaku konsumen ya, atau consumer behavior. Oke. Dan kalau masalah translation atau pengartikataan atau terjemahannya itu, kalau di dalam bahasa Indonesia Islamic marketing itu diterjemahkannya itu menjadi 4. Yang tadi ada manajemen pemasaran Islam, manajemen pemasaran Islami, manajemen pemasaran Syariah, dan manajemen pemasaran halal. Nah, apa nih yang membedakan? Oke, kita bahas satu-satu. Kalau manajemen pemasaran Islam ini maknanya akan menjadi proses memasarkan agama Islam atau bagaimana Islam dipasarkan. Nah, kalau artinya begini berarti gimana dong? Masa iya sih Islam mau dipasarkan? Islam bukan komoditi kok. Islam bukan barang dagangan. Ngapain dipasarkan? Kecuali kalau dikenalkan oke ya, tapi kalau dipasarkan kok kayaknya tidak pas. Ya. Kemudian yang kedua, manajemen pemasaran Islami. Ini dapat bermakna menjadi proses menciptakan nilai secara Islami. Dan kata Islami di sini berkaitan dengan keimanan dan doktrin atau ajaran keagamaan seperti hukum atau syariat Islam, nilai-nilai serta prinsip dan keyakinan Islam. Oke. Dan itu menurut Douglas dan Sheikh pada tahun 2004.
Sedangkan menurut penelitian yang dibuat oleh Bator pada tahun 2016, istilah Islami ini maknanya dekat dengan istilah mukminun dalam Al-Quran. Jadi seseorang yang tidak Islami, maka orang yang tidak mukmin atau beriman. So Islami itu ya artinya beriman gitu. Jadi apakah pas nih manajemen pemasaran Islami, manajemen pemasaran beriman? Kira-kira menurut kamu bagaimana? Apakah sudah pas? Ya, kalau semisal tujuannya itu adalah atau manajemen pemasaran ini digunakan di negara-negara yang memang negara Islam gitu ya, mungkin ini pas. Tetapi kalau semisal dia diaplikasikan di negara yang non Muslim, bagaimana? Menjadi tidak pas juga ya. Jadi kalau semisal pemasaran Islami itu dibatasi oleh negara tadi ya, maka yang menjadi menjadi tidak tepat gitu ya. Karena apa? Kan tidak dapat dikatakan Islami gitu. Karena di negara yang non Muslim, yang pasti yang ini tidak tepat gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu manajemen pemasaran syariah. Nih, apa yang membedakan nih? Untuk manajemen pemasaran syariah, maknanya itu menjadi proses pemasaran yang dilakukan sesuai dengan nilai syariah. Kata syariah ini diterjemahkan kalau diterjemahkan secara bebas itu dapat bermakna Islam itself, Islam itu sendiri, atau sunnah. Jadi kalau kita kaitkan dengan hukum syariah, maka dapat diartikan sebagai hukum Islam. Kalau menurut Ash-Shatibi, syariah itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu sesuatu yang dapat diberkati atau mubarakah, universal atau amma, sempurna atau maksuma, dan toleran atau syama, dan dapat dimengerti oleh semua kalangan. Jadi bukan hanya orang Islam saja, oke ya. Dan bisa dikatakan kata syariah ini berkaitan erat dengan hukum Islam dan dengan karakteristik yang universal. Yang di sini maksudnya universal itu adalah dapat diterima oleh seluruh kalangan secara logis dan akal sehat dari latar belakang agama manapun. Dan juga syariah itu toleran gitu ya. Kemudian yang terakhir, terjemahan dari Islamic marketing itu yaitu manajemen pemasaran halal. Oke, as we know, halal itu artinya adalah dibolehkan ya. Kemudian haram itu dikatakan dilarang atau tidak dibolehkan. Oke. Kalau semisal manajemen pemasaran halal ini kita gunakan, apakah tepat? Manajemen pemasaran yang dibolehkan, kan jadi tidak tepat juga ya. Oke, dari pengartikatan 4 tadi ya, 4 translasi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa istilah manajemen pemasaran itu tadi tidak tepat karena dapat bermakna proses pemasaran Islam sebagai sebuah agama atau keyakinan. Ya kan, Islam itu tidak
dipasarkan ya. Kemudian untuk manajemen pemasaran Islami itu maknanya kan masih ambigu. Oke. Untuk istilah manajemen pemasaran halal itu sebetulnya juga tidak salah juga sih, tetapi sifatnya itu akan terlalu teknis atau operasional. Dan dari penjelasan tadi yang sudah kita bahas juga, manajemen pemasaran syariah itu istilah yang bisa dikatakan lebih tepat karena level syariah itu mencakup aturan-aturan yang kelak menjadi landasan epistemologi yang berbeda dengan manajemen pemasaran konvensional. Nah, makanya juga yang banyak yang menggunakan kata syariah jika dibandingkan dengan tadi Islam, Islami, dan juga halal. Oke. Kemudian yang menjadi urgensi manajemen pemasaran syariah itu apa? Urgensinya apa? Gitu. Oke. Yang sekarang ini banyak beredar dan sejak dulu ada itu buku-buku tentang pemasaran itu banyak yang masih hanya membahas tentang pemasaran dari segi konvensional, dan buku-buku ini asalnya yang dari barat dan bersifat bebas nilai atau sekuler. Namun hampa atau walaupun tulisannya bagus, sangat baik gitu ya, tetapi hampanya itu kenapa? Nah, kita mulai dari 4Ps yang dipopulerkan, ditemukan juga oleh Kotler dan Armstrong pada tahun 2014. 4Ps itu apa? 4Ps itu sebuah program pemasaran untuk menghantarkan nilai yang diinginkan kepada konsumen. Oke. Dan program pemasaran tersebut jika dilakukan dengan tanpa adanya sentuhan nilai ya atau value, maka implementasinya itu bisa jadi kurang maksimal atau bahkan merusak. Oke. Yang pertama yang perlu kita perhatikan itu adalah produk. Menurut Kotler, produk itu sesuatu baik barang maupun jasa yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Ya, konsekuensi dari definisi tersebut adalah pemasar atau perusahaan itu bebas membuat atau menjual produk, atau di sini maksudnya produk itu barang dan jasa ya. Jadi produsen itu bebas untuk membuat ataupun menjual produk apapun asal dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, dari definisi tersebut apakah sudah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah? Belum bahkan mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah gitu ya. Contohnya begini, Islam itu kan mengharuskan seorang muslim itu untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk yang halal dan juga thayyib atau baik. Produk yang menawarkan berkah untuk kehidupan tentu lebih baik jika dibandingkan dengan produk yang dapat mendatangkan keburukan bagi orang lain yang mengkonsumsi atau menggunakannya. Oke, contoh begini, rokok deh. Ini sebetulnya masih menjadi perdebatan nih. Rokok itu sebetulnya barang haram atau barang halal. Oke, kita bahas. Saya tidak mengharamkan atau juga tidak menghalalkan, tetapi kalau dilihat dari sisi syariahnya seperti ini nih. Oke, konsumen rokok itu mulainya dari usia berapa? Apakah hanya dikonsumsi oleh orang-orang tua saja?
sebagai pembuka obrolan gitu ya. Kalau bapak-bapak ketemu di kondangan atau di mana gitu untuk mempererat atau untuk lebih mudah membuka obrolan, nawarinnya, Pak mau rokok, Pak monggo gitu. Apakah hanya bapak-bapak saja atau orang-orang yang sudah berumur saja? No. In fact ya, pada faktanya bahkan anak-anak SD itu sudah banyak sekali yang mengkonsumsi rokok, banyak sekali yang sudah merokok. Bahkan yang kemarin-kemarin sempat rame, anak kecil itu gaya ngerokoknya itu melebihi orang yang sudah dewasa ya. Oke. Tadi yang sudah saya jelaskan ya, saya tidak mengharamkan dan juga tidak menghalalkan rokok ya, karena sifat rokok ini barang yang inelastis gitu. Nah, maksudnya itu kalau ini dari segi pemasaran gitu ya. Kalau yang tadi saya jelaskan, yang tadi saya maksudkan, saya tidak mengharamkan atau tidak menghalalkan itu menurut apa yang pernah saya pelajari ya. Oke. Di sini maksudnya inelastis itu kan perubahan harga pada rokok itu tidak terlalu besar pengaruhnya kepada permintaan akan rokok. Coba kalau kalian perhatikan beberapa waktu yang lalu ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok, dan bahkan ketika harga rokok itu sudah naik, apakah perokok di sekitar kalian berkurang? No, ya kan? Ya mau harganya berapa ya tetap aja dibeli. Bahkan mungkin ada yang lebih rela tidak makan daripada tidak merokok. Ya itu memang faktanya. Nah, di sini artinya adalah jika harga rokok itu dinaikkan sampai batas tertinggi pun tetap saja ada konsumen yang membeli ya. Kalau semisal kejadian itu walaupun harganya mau dinaikkan seberapa pun tetap saja ada orang yang mau membeli. Nah, untuk pemasaran konvensional maka ini dianggap sebagai sebuah peluang. Karena apa? Ya mau harganya saya naikkan berapapun tetap kok ada orang yang mau membeli gitu. Oke, tapi kalau dari segi pemasaran syariah ini karena kita mengedepankan nilai-nilai syariah ya, penjualan rokok itu kan untuk memenuhi kebutuhan perokok dan juga mendatangkan keuntungan untuk penjual dan juga produsen pastinya ya. Tetapi di satu sisi itu dapat mendatangkan kerusakan bagi manusia. Oke. Kenapa bisa dikatakan begitu? Ya, as we know, dampak dari merokok itu apa sih? Coba deh, kalau kamu lihat ada rokok di dekat kamu ya, kamu lihat bungkusnya deh. Di sana kan ada dijelaskan tentang bahayanya merokok bagi kesehatan. Tetapi pemasar ya tetap menjual, produsen ya tetap membuat, dan konsumen ya tetap membeli gitu dan tetap mengkonsumsinya gitu. Nah, di sini kan jadi terlihat gitu ya. Dari dua sisi ya, konvensional dan juga syariah, ada pertentangan gitu ya, antara kalau pemasaran secara konvensional dengan pemasaran syariah itu siapa sih yang diuntungkan untuk pemasaran konvensional dan juga syariah? Kalau dari kejadian yang tadi kita bisa gambarkan bahwa keadaan ini merupakan kerusakan moral ya. Karena apa? Ya tidak ada value di dalamnya. Ketika orang hanya mengejar keuntungan semata tetapi tidak memperhatikan
sisi lainnya gitu, contohnya kayak morality gitu ya. Oke. Kemudian setelah produk 4P lain yang dapat mengakibatkan rusaknya moral, yang kedua itu adalah price atau harga. Nah, harga itu dapat menentukan besarnya keuntungan yang didapat oleh perusahaan atau pemasar. Semakin rendah biaya keseluruhan dari satu unit produk dan semakin mahal harga yang dijual, maka semakin besar juga margin keuntungan yang didapatkan. Untuk mahal dan murahnya harga yang diberikan oleh perusahaan tergantung dari beberapa hal. Salah satunya adalah brand atau merek. Ya, dalam Islam sendiri itu memang tidak menyebutkan secara spesifik larangan untuk memberikan harga yang lebih tinggi atau lebih murah dari harga pasar. Tetapi jika harga tersebut berpotensi merusak pasar, di sini pasar itu bukan pasar lokasi bertemunya antara pembeli dan penjual, no ya. Tapi di sini pasar yang dimaksud itu adalah konsumen. Konsumen itu siapa? Human atau manusia. Maka jika harga tersebut itu berpotensi untuk merusak konsumen atau manusia, maka sepatutnya untuk dihindari. Contoh, tas yang dipakai oleh selebriti Indonesia. Ya, kalau yang mereka post di sosial media, atau bahkan mungkin ada beberapa akun sosial media yang khusus mengupas atau membahas tentang fashion artis A. Salah satunya dari tas misal, karena tasnya bermerek atau branded, itu harganya fantastis. Ada yang seharga mobil baru, ada yang seharga rumah, bahkan satu komplek rumah gitu ya. Ada satu artis yang pakai tas aja sampai 3 miliar. Kok bisa? Ya. Ya you know lah kisaran harganya tas yang dipakai oleh artis-artis Indonesia gitu. Maybe start from 100 juta maybe ya. Kemudian konsekuensi dari harga tersebut itu berpengaruh pada gaya hidup seorang muslim ya, dimana gaya hidupnya itu menjadi hedon dan juga glamor, sehingga hilanglah kesederhanaan. Sedangkan kalau dalam Islam itu kan diajarkan untuk sederhana. Orang-orang kaya di zamannya Nabi saja, ketika mereka orang yang sangat kaya raya, apakah mereka pakai emas sampai disangka toko emas berjalan? Kan no ya, karena dalam Islam itu mengajarkan tentang kesederhanaan. Nah, kaitannya dengan moral itu begini. Dengan adanya fenomena tersebut ya, artis pakai tas yang harganya ratusan juta bahkan sampai miliaran. Nah, itu kan bukan hanya sekedar mampu atau tidak mampu. Ya mampu tidak mampunya ya it's depend on them, depend on their self, benar ya, tergantung dari individunya mereka masing-masing ya. Dan karena bukan tidak ada kaitannya dengan mampu atau tidak mampu, jadi di sini masalahnya itu berhubungan dengan etis atau tidak etisnya, moral atau tidak bermoralnya. Masa ya sih seorang muslim atau muslimah itu hanya untuk membeli satu buah tas itu rela mengeluarkan uang, katakanlah satu tas itu harganya 100 juta. Kalau 100 juta itu kalau dibuat untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitar dia yang memang betul-betul membutuhkan, bahkan 1 juta ya, 1 juta rupiah bagi orang yang betul-betul membutuhkan, itu pasti akan sangat berguna sekali ya, untuk beli makan atau kebutuhan hidup
yang dasar lainnya gitu, hanya dibandingkan hanya 100 juta itu dalam bentuk satu tas saja gitu ya. Kan bahkan sempat ada yang mengatakan tentang kita tidak perlu bermegah-megahan sampai kita menjadi lalai gitu kan, ada itu kalau tidak salah itu surat At-Takasur ya. Ya jadi lebih baik kalau ya tidak etis aja gitu loh ya. Ya kalau semisal dia mau untuk membeli atau tidak, mampu untuk membeli atau tidak, ya kalau memang dia mampu dan dia mau ya silahkan. Kalau dia mampu membeli ya silahkan, tapi apakah dia mau hanya dengan 100 juta itu dia hanya membeli satu buah tas dan yang bisa menikmati itu hanya dia sendiri gitu kan, rasanya ya sedih juga sih kalau lihat itu ya. Oke. Saya rasa untuk materi tentang ini tentang potensi ya, potensi pemasaran syariah, saya rasa cukup. Kita nanti akan bahas lagi di topik yang lain di video yang lainnya juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.